minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan dan mohon izin pada guru-guru kita, moga-moga kita mendapatkan karomah dan kita mendapatkan keikhlasan para guru-guru kita, khususnya mu'allif hadal kitab, sehingga ilmunya betul-betul menjadi ilmu nafi' kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan al-faslun. Al-faslun wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Jadi kita diminta untuk wirid juga di dalam hal ilmu bermanfaat. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzubihi bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Wa yanbaghi, dan hendaklah kamu semua, ayyakuna, keseharian kamu, ya laka, artinya kita wirdun, mewiridkan, qiraatul ilmi, untuk membaca, mentaklim, melakukan kajian ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Jadi apa itu ilmunya? Apa? Wa walladzi yajidu fi ma'rifatik, ilmu yang bisa membawamu kepada ma'rifah. Ma'rifat yaitu kita mengetahui terhadap sesungguhnya Allah di dalam sifatnya, af'alnya, dan Allah mempunyai zat yang kekal, dan itu harus kita pelajari. Makrifat yang kita bisa mendekatkan diri pada Allah tiada lain adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Al ilmun nafi, cirinya adalah khosyatullah. Orang yang bisa karena ilmunya itu, dia bisa, artinya kita bisa lebih takut pada Allah, lebih ahlul ibadah. Itulah pertanda namanya kita mendapatkan ilmu nafi'. Nah, nafi' ujungnya adalah ma'rifat. Orang yang mendapatkan ilmu nafi' adalah akan bisa ma'rifat. Ilmu apa itu? Ya ilmu tasawuf, ilmu esoteris, value yang ada di dalam hati. Ujungnya nanti adalah tazkiyatul nafas dan tasfiyatul qalbi, ilmu-ilmu zikir-zikir yang bisa kita mendekatkan diri pada Allah. Apa? Makrifat itu ditujukan kepada bidzatillah, zat Allah, wa aqwalihi, dan semua firman-firmannya. Artinya ilmu di dalam Al-Quran, kita ulumul Quran, kita harus pelajari. Wa af'alihi, dan yang menyangkut Allah yang mempunyai segala menentukan perbuatan kita. Af'al kita itu kan tidak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, tapi af'al kita itu sesungguhnya Allah yang menjalankan, Allah yang memberikan kita kesempatan bicara, Allah yang bisa memberikan kita melakukan sesuatu itu. Karena itu Allah ahadil muraqabah, muraqabah ahadiyal af'al. Allah itu adalah af'alnya ahadi, dan kita karena
itu harus mampu mendekatkan pada Allah dalam bentuk muraqabah, muqarrabah ya, muqarrabah. Kalau muqarrabah itu dalam rengkuhan, kalau muraqabah kita itu mendekatkan diri pada Allah. Karena itu di dalam apa? Di dalam thariqah kita Naqsyabandi ada namanya muraqabah ahadiyatul af'al, ada muraqabah ahadus sifat, dan muraqabah ahadul apa? Ma'iyah. Jadi semua ada di sini dalam kitab ini. Wal aihi, dan seluruh kekuasaannya Allah. Nah, itu adalah makrifat. Man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu terhadap diri kita, yang diri kita itu tiada lain adalah liya'budun pada Allah, berarti liya'rifun, gitulah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya harus makrifat. Startnya di mana? Syariatnya kuat, tapi harus melalui thariqah. Dan ujungnya hakikat makrifat. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam faslun ya, pasal terbaru tentang ilmu nafi, hubungannya dengan itu diwiridkan ya. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atih. Dengan kita makrifat itu kita akan tahu apa yang menjadi amaraka, yang diperintahkan kepada kita, min ta'atih, dan itu yang bisa mendorong kita untuk mentaatinya. Wa nahaka an maksiatih, dan kita tahu terhadap apa yang dilarang sehingga kita tidak boleh bermaksiat atau menjauhi maksiat kepada Allah. Wa yu'rika zuhdan fid dunya wa raghabatan fil akhirah. Orang yang ilmu nafi, orang yang makrifat itu adalah bisa wa yu'rika zuhdan, orang menjadi zuhud fid dunya, di dalam dunia ya, wa rahbatan fil akhirah, tetapi dia justru akan yang paling amal disukai di akhirat itu adalah zuhud itu, menyukai terhadap akhirat. Jadi kalau orang itu memang sebaiknya balance ya, idealnya dunianya iya, akhirnya iya. Tapi yang bagus itu urusan dunia zuhud, zahid, zuhud, nerimo ya apa yang diberikan oleh Allah, tapi orientasi hidupnya itu kepada akhirat. Nah, ini hanya bisa didapat ilmu nafi, makrifat kepada zat Allah, akwal Allah, af'al Allah, al-aihi Allah, dan juga as-sifatullah. Nah, ini semua ada di dalam tahapan makom-makom di dalam thariqah Naqsyabandiyah. Wa yusiru qalbiyu bi nafsik wa afati amalik wa makayidi aduwik. Ilmu nafi terhadap itu akan membuat dirimu itu melihat aib-aib kita, bisa introspeksi, bisa muhasabah ya, bi nafsi. Jadi bukan kuman di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak tampak. Orang yang dekat pada Allah itu pasti mengetahui kotoran yang ada di dalam diri kita dan segera untuk minta maaf, taubat. Nah, itu kalau kita ma'rifat. Ma'rifat itu adalah kita bisa bi'uyubin nafsi, kita mengetahui wa afati, mengetahui aib kita, wa afati amalika, dan tahu penyakit amal kita itu apa, ujub ya, kemudian hasad, takabur ya, itu semua menjadi hamanya amal kita. Nah, dengan cara ilmu nafi, makrifat, itulah kita menghilangkan penyakit-penyakit di dalam diri kita, dan wa makayyidi utuwika, dan tahu terhadap strategi tipu daya, tipu muslihat dari musuh kita yang tiada lain adalah setan. Itu ya Bapak sekalian kan, itu semua ada di dalam kitab Minhajul Abidin
Apa yang paling menggoda kita itu kan 1 nafsu, 2 setan, 3 dunia. Itu yang mengganggu kita itu kan, itu ujiannya. Ya, kadang-kala manusia sudah kalah dengan itu. Wa hadzal ilmu thabitu fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immah. Semua ilmu itu ada dan dikukuhkan pasti di kitab Al-Quran, wa sunnah, hadis, wa kutub a'imah, dan kitab-kitabnya para imam. Nah, siapa yang ditukil, yang diikuti oleh Imam Alwi Al-Haddad ini? Beliau mengarahkan wa qad jama'ul Imam Al-Ghazali fi kutubil azimah Al-Qadr Al-Kabirah. Kitab-kitab yang perlu dikaji oleh kita menurut Syekh Alwi Al-Haddad ini adalah kitabnya Imam Ghazali yang nilainya sangat azimah, agung, dan yang juga memiliki sangat penting manfaatnya, nilainya itu sangat besar. Jadi Bapak sekalian, kita sudah berapa kitab yang kita kaji dari Imam Ghazali? Mungkin sudah 3 ya. 1, Kimya Usa'adah, kimia kebahagiaan, bagaimana orang bahagia. Kemudian ada bukan Ayyuhal Walad. Ya, Ayyuhal Walad, bagaimana kita cara mendidik anak dan keseharian kita mendekatkan pada Allah. Dan yang kedua adalah Minhajul Abidin, yaitu tanjakan-tanjakan kita menuju Allah. Itu ada di Minhajul Abidin. Sekarang kita insya Allah Sabtu besok sudah menjadi tanjakan yang kelima. Kita sudah tanjakan kelima. Itu ya. Wal qadru 'inda malla basyiratun fid dini wa rusukhun fil ilmi. Di dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu sangat penting bagi orang yang memiliki apa? Basyirah, mata hati. Kalau Bapak dan kita semua kan masih mata telanjang. Tapi kalau orang sudah makrifat, yang bicara adalah qalbun basyirah, mata hati. Nah, ini yang bisa mendidik mata hati, menajamkan mata itu adalah ilmu nafi dan ma'rifat. Nah, ma'rifat itu belajarnya pakai thariqah, ya. Fiddin dalam urusan agama, warusuhu fil ilmi, dan yang mendalam dalam hal keilmuannya, dan ilmu-ilmu yang di dalam ilmu Ghazali itu apa? Wa kamalun fil yakin, akan bisa menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah. Al-Makirah Hatak ya, itu dulu kita diajarin Al-Makirah Hatak, Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir gitu. Orang tua dulu itu kalau ngajari kan pinter ya, Al-Makirah Hatak, rukun iman itu. Maka dengan minan fawadibu ala mutola'nya, karena itu rutinkanlah Anda rutinkanlah mengkaji kitab-kitab Imam Ghazali ingkan laga himmatan, kalau Anda itu mempunyai cita-cita fi sulukit thariq, yaitu suluk thariq. Nah, ini sulukit thariq, yaitu kalau Anda itu punya cita-cita untuk suluk jalan menuju Allah. Ya memang awalnya Bapak sekalian kaji dulu Imam Ghazali, sudah masuk di dalam hati, hatinya sudah dingin majes, masuk suluk, masuk thariqah. Memang tahapannya seperti itu. Jadi karena itu beberapa banyak Bapak Ibu sekalian yang masuk thariqah setelah ngaji kitab Minhaj, kitabnya Imam Ghazali. Hatinya tergerak, oh dunia itu ini ya, dunia aku tak tinggal. Ngapain sih aku kok ngini terus dan dunia? Nah, karena itu sedikit-sedikit mulai bergeser. Karena itu mulai suluk, mulai berthariqah, berarti sudah jalan menuju Allah. Man salaka thariqan falyatmis fihi ilman. Siapa yang suluk mendapatkan thariqah, berjalan yang di dalamnya itu ada fadl ilman, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sahallallahu thariqan ila jannah. Orang seperti ini akan dipermudah untuk jalan menuju surga. Bapak sekalian, jenengan purun mboten?
diberi jalan, diberi kemudahan menuju surga, mau nggak? Tentu insya Allah berkenan. Nah, karena itu ya dalam logikanya ya masuklah tarekoh, masuklah suluk, akan gitu. Kalau sudah mau ingin menuju Allah, ya fi sulukit tarekoh wa rahbatun fil wusuli ila maratil hafiq, dan dalam mencapai tingkatan-tingkatan ya wusul kan itu kan. Artinya nanti wusul ilallah ila maratil haqiqah, sehingga pada tingkatan-tingkatan hakikat. Syariat, tarekah, ma'rifat, hakikat. Itu Islam. Islam itu bukan hanya syariat. Maaf ya Bapak sekalian, saya mohon maaf mungkin berbeda. Ada orang mengaku ngapa-ngapain saya tarekah segala ma'rifat hakikat, sebenarnya aku syariat saja. As-syari'atu kal safinah. Syariat itu seperti hanya perahu saja, nggak bisa jalan itu. Nah kalau mau jalan ya di laut sana, cara laut dipanasin, caranya apa? Suluk itu adalah jalan. Kalau panjenengan tidak jalan ya wis mandek ae nak omah. Artinya hanya syariat. Ini satu kalimat tapi tajam banget ini Syekh Ali Al-Haddad ini. Jadi tingkatan saya ambil ya, hakikat hanya bisa dimelalui ma'rifat. Ma'rifat hanya bisa dilalui kalau sudah ma'rifat. Ma'rifat hanya bisa dilalui kalau sudah tarekoh. Tarekoh hanya bisa dilalui kalau memiliki syariat yang kuat. Dan semuanya itu awalnya apa? Wirid al-ilmun nafi', membaca kitab-kitab yang menyangkut ilmu bermanfaat yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Wa qatif faradal kutubul Ghazali min baini kutubil muhaqqiqina min sufiyah. Dan sungguh tak ada taranya kitab-kitab Imam Ghazali dibandingkan kitab-kitab yang lain. Ya, kitab yang lain baik. Tapi kalau sudah urusan hati itu min sufiyah, kalau kita menjadi orang yang ahli sufi, memang kitabnya adalah Imam Ghazali menurut Syekh Ali Al-Haddad. Bil jami'i wa tahriri wa husli ta'thiri fi zamanil qasir, maka inilah kitab yang lengkap merumuskan konsep pemikiran ya di dalam fi zaman sekarang belum ada yang bisa menandingi kitabnya Imam Ghazali Al-Qasir yang dalam pengaruhnya yang singkat, tapi kitab-kitab Imam Ghazali dikaji seluruh dunia. Karena memang inilah intinya ilmu itu. Bukan ilmu yang kita pelajari dokter, profesor, itu bukan. Itu adalah al-ilmu kauniyah fid dunya. Itu ilmu dunia. Dan kewajiban kita mencarinya adalah ilmu akhirat. Apa? Kitabnya Imam Ghazali menuju ma'rifat, jalannya memperkuat tarekoh, jalannya memperkuat syariat dan menjalani tarekoh. Ya, itu ya Bapak sekalian. Wa alaika, dan mesti bagimu bil iktsari min qiraati kutubil hadis wa tafsir min muta'addid kutubil qaumi ammah. Begitu juga kita harus tetap belajar ilmu hadis, ilmu tafsir dan kitab-kitab Islam dalam hal qaumi ammah, itu kitab-kitab Islam secara umum, artinya ulumul Islam. Ya, karena Al-Qur'an itu semua ada di dalam semua kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Tetap harus kita baca. Fa inna kadzalika fatu'amun wa sulukin tammah. Kalau Anda kita semua memiliki semuanya itu, maka kita akan menjadi fathun, bisa membuka, amun keseluruhan, wa sulukin tammah, dan jalan kita menuju akhirat itu menjadi sempurna. Dunianya juga dapat, akhiratnya lebih. Itu Bapak sekalian, aja dunia toh, jangan adunya lid dunya, tapi dunya lil akhirah. Itu di dalam kitabnya Tajul Arus, ini kitabnya
Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ad-dunya lil akhirah. Itu ya. Kama qala ba'dul arifin, dan itulah yang dilakukan sebagai ahli makrifat itu pasti. Ahli makrifat itu pasti adalah syariat, tarekah, makrifat hakikat. Ujungnya adalah wusul ilallah. Maka dengan demikian, walakin yambagila an tahtari min mutalaati yastamilu min risalatihim, tetapi hendaknya kamu ya sepatutnya menjaga di dalam kitab-kitab yang lain. Karena ada kitab-kitab yang seakan-akan tasawuf tapi tidak. Bahkan ada unsur kejawennya atau unsur budayanya. Kalau Imam Ghazali tidak, full itu adalah urusan hati, urusan spiritual. Ya, alal umuri ghamithati wal haqiqi wal mujarradati, mengenai berbagai persoalan yang rumit dan berbagai hakikat yang abstrak. Ya, banyak orang yang ahli filsafat tapi nggak bisa dijalankan. Tapi kalau Imam Ghazali itu sangat cesplong. Nah, karena itu kitab yang bisa diajarkan adalah misalnya kitabnya Arabi dan Imam Ghazali. Ini adalah sesuatu yang bisa kita ajarin ya. Tetapi memang ada kitab Imam Ghazali ya, misalnya ya Rosi'il min Risa'alil Imam Al-Ghazali seperti Al-Mi'raj Salikin. Ini memang agak sangat kontemplatif. Ini harus hati-hati bagi orang awam. Ada lagi Al-Madnuni ya, ada lagi kitabnya Imam Ghazali Al-Madnun. Itu juga agak sangat profan, sangat dalam, sehingga tidak menjadi bagian yang saya kaji ya. Yang kaji itu yang biasanya yang aplikasi kimia Usaedah, Ayyul Wahad, Minhajul Abidin, itu ilmu yang bisa langsung bisa diterapkan. Nah, karena itu waqad dzakara Syekh Zarruq fi taksisil qawaid qaidah fi tahdidil fil kutub ya. Dan sungguh Syekh Zarruq di dalam kitab Taksisul Qawaid telah menuturkan akan suatu kaidah dalam bersikap kepada kitab-kitab yang beredar. Maka rujuklah kitab beliau tersebut jika kamu mau. Nah, jika kamu. Jadi ada lagi kitab Syekh Zarruq juga bagus, tapi karena itu akan memberikan memberikan parameter ini yang bagus, ini yang kurang bagus dalam hal akidah misalkan. Namun walam yadkur, tapi Syekh Zarruq menyebutkan kamu harus ingat, harus hati-hati terhadap kitab karanya Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Karena bahwa Syekh Abdul Karim termasuk ulama mutakhir ya. Padahal karangan beliau itu termasuk akhir, yang tulisannya termasuk hal-hal pengetahuan yang sepatutnya berhati-hati terhadapnya. Yang banyak kitab-kitab kalau tidak dikarang yang orang yang dipastikan ya kedekatan dan Allah, hanya pendekatan filsafat belaka memang agak berat. Karena apa? Karena mengutamakan keselamatan. Untuk apa kita berhati-hati mengkaji ini? Akan menyelamatkan iman. Tapi kalau kitabnya Imam Ghazali tidak. Nah, fa in kilal qailul abasa alayya min muta'atil kutub hadhihi. Kalau Anda mengatakan, ada seorang mengatakan, enggak apa-apa kok, saya semua kitab saya pelajari, meskipun kitab yang membahayakan. Li inni akhidul ma'afahu wa aslin wala afahuma, karena saya akan mengambil sesuatu dari ilmu itu. Nah, Imam Alwi Al-Haddad mengisyaratkan begini, jangan begitu. Liqaili kilalahu, kepada pengucap karena maka harus kamu katakan qad ansafta wa nahnu innama nasha'alaika mimma tafhamu. Sungguh Anda tidak bertindak moderat, tidak hati-hati, dan kami hanyalah khawatir menimpa atas dirimu atas sesuatu nanti, karena kamu salah memahami terhadap akidah, terhadap urusan hati, urusan keimanan. Antafahu ala ghairi wajhi
fatadillu an sawa'is sabil. Kalau Anda memahami bukan dengan pemahaman yang seharusnya, maka Anda menjadi sesat. Karena itu mengapa ada ilmu-ilmu spiritual yang menyesatkan. Kadang-kala ada unsur budaya di situ, akidahnya tidak bersih, sehingga tidak benar, sehingga mengganggu keimanan kita karena belajar ilmu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Kitabnya harus yang betul-betul mutawatir dan bisa mendekatkan diri pada Allah. Kama waqa'a dzalika li aqwami akafu ala muta'ati hadil kutub. Sebagaimana terjadi hal itu kepada berbagai kelompok orang yang mereka mengatakan, wah ini kitab kita nggak apa-apa, kita kaji kejawen misalkan. Atau kalau orang Batak apa itu? Kebatakan itu ya. Jadi mencampur adukan agama dengan budaya, tapi agamanya hilang, tapi budayanya yang muncul, sehingga substansi keagamanya hilang. Nah, orang seperti ini fasaru fi zindik. Orang yang belajar ilmu yang salah di dalam ilmu akidah, ilmu tasawuf, itu menjadikan zindik, imannya semu, mencampur adukan antara iman akidah dengan masalah budaya. Tapi budaya yang bisa memperkaya terhadap bagaimana cara kita menjalankan ajaran-ajaran agama itu menjadi lebih berwarna, lebih dalam. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya begini. Dulu Hindu itu disebut sanggar pamujan. Nah, sanggarnya tidak dihilangkan, tapi siapa yang dipuji dirubah. Sanggarnya orang Jawa menyebutnya langgar, ya. Yang dipuji mereka adalah Sang Yang Widi, kalau kita Allah SWT. Misalkan Menara Kudus untuk memanggil pada mereka yang ingin ke Hindu ya, untuk ke Sang Yang Widi, maka apa? Menaranya tidak dihilangkan, tetapi fungsinya untuk memanggil jamaah, ayo sholatnya berfungsi. Nah, ini memadukan agama dengan budaya, tapi substansinya agama, budaya memperkaya khazanah di dalam mengamalkan itu nggak apa-apa. Pengertian santri itu sebetulnya dulu di zaman Hindu disebut dengan cantrik, ya kan? Nah, tidak apa-apa namanya cantrik, sekarang santri, ya, gitu loh. Jadi substansi budaya itu tidak harus dirubah selama tidak merubah akidah. Kalau budaya itu merubah akidah, namanya zindik wa ilhadid, dan itu sangat menyimpang dan sangat menyesatkan. Wa qalu bil khuluti wal ittihad, maka dengan demikian dan mereka berpendapat saya adalah al-khulul dan saya ittihad. Khulul itu adalah apa? Al-khulul itu adalah bersatunya pecinta dengan yang dicintai. Nah, ini juga bisa zindik. Al-ittihad manunggaling kawula Gusti. Lah, ini khalik dengan makhluk menyatu. Ya, kekuatannya itu mahabbah. Jadi ada teori, ada khulul, ada ittihad, ada mahabbah. Menurut saya boleh berbeda. Menurut saya kita itu di dalam hal yang benar adalah al-mahabbah, mencintai Allah. Seperti halnya Rabi'atul Adawiyah, dia sampai cintanya, kalau saya mencintaimu karena surga, jauhkan surga. Kalau saya mencintaimu karena neraka, takut neraka, dekatkan neraka. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, saya mencintaimu bukan karena neraka dan bukan karena surga, tapi saya betul-betul mencintai engkau ya Allah. Lah ini, tapi kalau manunggaling kaula Gusti, menurut saya itu tidak akidah Islami. Sampai sekarang itu adalah Syekh Siti Jenar itu. Ya, memang tidak bisa
pahami secara awam, itu nggak bisa. Nah, dengan demikian al-ittihad, kalau al-ittihad itu adalah bersatunya pecinta dan yang dicinta, disertai adalah peleburan antara pecinta dan dicinta, dan yang ada adalah cinta itu. Jadi ini bisa zindik kalau kita tidak kuat, kalau kita kalau salah memahaminya. Nah, karena itu fala haula wala quwata illa billahil azim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, pertolongan oleh Allah yang Maha Alim, yang Maha Luhur, dan Al-Azim yang Maha Agung. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di forum ini, satu, ayo belajar ilmu-ilmu nafi, yaitu ilmu-ilmu ruhaniyah, ilmu tasawuf yang bisa kita menjadikan diri kita apa? Ma'rifat. Kalau ma'rifat berarti nanti kita bisa muqarrabah, bisa mukasyafah, bisa namanya hakikat, dan itulah Islam yang lengkap. Terima kasih ya, yang belum ya kita jaga apa ya, basa Jawa itu mlaku timah-timih ya. Melaku timah-timih pelan-pelan ya, urusan dunia tetap kita jalanin, tapi sedikit-sedikit, bukan karena urusan dunia belaka, tapi dunia untuk akhirat. Insya Allah pada saatnya kita semua bisa cepat. Insya Allah pada akhirnya kita futuhul qulub, hati kita akan terbuka. Oh begitu, oh bukan urusan dunia kok, bukan urusan hanya jabatan yang saya inginkan, ternyata Allah yang kita cari. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.